Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang kecepatan. Bagaimana caranya menghitung kecepatan? Mari kita simak contoh kasus berikut. Nana pergi ke pasar naik sepeda. Jarak rumah Nana ke pasar adalah 3 km. Lama perjalanan ke pasar 24 menit. Berapa meter per menit kecepatan sepedanya? Dapatkah kamu menghitungnya? Sebelum kita menghitung kecepatan Nana bersepeda, mari kita pahami dulu konsep tentang kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Supaya lebih mudah, kalian bisa memperhatikan bagan berikut. J adalah simbol jarak, W simbol waktu, dan K simbol kecepatan. Dari bagan tersebut kita dapat menarik kesimpulan rumus bahwa untuk menghitung kecepatan kita gunakan rumus jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Untuk menghitung jarak kita dapat mengalihkan kecepatan dikali waktu, dan untuk menghitung waktu tempuh dapat digunakan cara jarak per kecepatan atau jarak dibagi dengan kecepatan. Setelah kita memahami konsep tadi, maka kita bisa menyelesaikan kasus yang Setelah kita memahami konsep bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu tempuh, kita bisa menghitung berapa kecepatan sepeda yang dikendarai oleh Nana. Penyelesaiannya sebagai berikut. Karena yang ditanyakan berapa meter per menit kecepatannya, maka diketahui dalam soal jarak rumah Nana ke pasar adalah 3 km. Berarti 3 km ini kita ubah dulu satuannya ke dalam meter. 3 km sama dengan 3000 meter. Setelah itu kita masukkan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kita masukkan jaraknya 3000 meter. Per waktunya adalah 24 menit. Maka bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi 6. Di sini 4, kemudian ini 5. Maka kita dapatkan 500 per 4. 500 per 4 sama dengan 125 meter per menit. Maka kecepatan Nana dalam mengendarai sepedanya adalah 125 meter per menit. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan ayah untuk sampai ke tujuan adalah 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Untuk menyelesaikan sebuah soal cerita, kalian perlu memahami dulu apa yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Dari soal ini yang diketahui adalah kecepatan 60 km per jam dan waktu tempuh yaitu 2 jam. Di sini semua satuannya sudah sama ya, 6 km per jam dan 2 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Untuk menghitung jarak, kita gunakan rumus
kecepatan dikali waktu. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Kecepatannya 60 km per jam, kemudian dikali waktunya 2 jam. 60 dikali 2 hasilnya adalah 120. Karena yang ditanyakan satuan jarak, nah di sini tadi kecepatannya 60 km per jam, maka jaraknya adalah 120 km. Nah, jadi satuannya adalah kilometer. Maka jarak yang ditempuh ayah adalah 120 km. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12, pukul berapa mobil tersebut berangkat? Yang ditanyakan dalam soal ini adalah pukul berapa mobil tersebut berangkat. Berarti yang akan kita cari di sini adalah waktu. Lalu apa yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal adalah kecepatan mobil tersebut 50 km per jam, sedangkan jarak dari kota A ke kota B adalah 150 km. Kemudian mobil tersebut tiba di kota B pukul 12. Berarti yang pertama kita akan mencari waktu tempuhnya terlebih dahulu. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah W sama dengan J per K. J adalah jarak, jaraknya 150 km per kecepatannya 50 km per jam. Berarti 150 dibagi 50. Kita sederhanakan ya, 15 dibagi 5, maka W-nya sama dengan 3. Karena ini adalah waktu, berarti satuannya adalah jam. Nah, di soal tadi kilometer per jam ya, berarti ini kita dapatkan waktu tempuhnya 3 jam. Karena kita mau mencari pukul berapa mobil tersebut berangkat, sedangkan yang diketahui di soal mobil tersebut tiba pukul 12. Berarti mobil tersebut berangkat 3 jam sebelum pukul 12. Jadi jam 12 kita kurangi 3. Kita dapatkan hasilnya adalah 9. Maka mobil tersebut berangkat pukul 9. Maka mobil tersebut berangkat pukul 9.00. Apakah dari contoh ini anak-anak sudah paham? Contoh soal berikutnya lagi, Pak Tono mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah pukul 13.45 dan tiba di sana pukul 14.05. Jika kecepatan motor Pak Tono 54 km per jam, berapa jarak dari rumah sampai ke tempat tujuan? Yang diketahui dalam soal adalah Pak Tono berangkat pukul 13.45, kemudian tiba di sana pukul 14.05, kemudian kecepatannya 54 km per jam. Sedangkan yang akan kita cari adalah jarak dari rumah Pak Tono sampai ke tempat tujuan. Maka kita hitung dulu waktu tempuh untuk sampai ke tujuan. Untuk menghitung waktu tempuh adalah waktu tiba 14.05 kita kurangi dengan waktu berangkat yaitu 13.45. Kita kurangi dulu. Nah, untuk mengurangi jam, jangan lupa ya anak-anak, kalau kita pinjam 1 di sini, pinjam 1 jam, ini sudah dipinjam 1 tetap masih 3. Sedangkan kalau kita pinjam 1 jam itu kita tidak tambahkan 1 menjadi 10 ya, tetapi kita tambahkan 1 jam itu 60 menit, maka di sini jadi 6.
6 dikurangi 4 sama dengan 2, berarti 20 menit. Waktu tempuhnya adalah 20 menit, sedangkan di sini kecepatannya 54 km per jam. Nah, maka 20 menit ini kita ubah dulu ke dalam satuan jam. 20 menit sama dengan berapa jam? Maka untuk menghitungnya adalah 20 per 60, karena dalam 1 jam ada 60 menit, jadi 20 per 60, kemudian kita sederhanakan 1 di sini 3, berarti kita dapatkan hasilnya 1 per 3 jam. Nah, setelah itu baru kita akan menghitung jarak. Jarak tadi dirumuskan dengan kecepatan dikali waktu. Nah, maka kecepatannya tadi 54 km per jam, kita kalikan waktunya 1 per 3 jam. Nah, setelah ini bisa kita sederhanakan ya. 54 dibagi 3, di sini 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya di sini 18. Maka jarak rumah Pak Tono sampai ke tempat tujuan adalah 18 km. Dari soal ini tadi kita sudah belajar bagaimana caranya kita mencari waktu tempuh jika yang diketahui adalah jam berangkat dan jam kedatangan dengan cara mengurangkannya. Kemudian jika pengurangan waktu ya, kalau kita pinjam 1 jam berarti itu artinya 60 menit, maka di sini bukan jadi 10 tapi jadi 60, atau bisa kita tuliskan angka 6 saja. Setelah kalian tadi menyimak beberapa contoh soal dan pembahasannya, sebagai penugasan kalian bisa mengerjakan soal pada buku Dunia Matematika. Ayo berlatih, halaman 76 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tuliskan lengkap dengan langkah-langkahnya, kemudian setelah selesai jangan lupa upload di Google Classroom. Baiklah anak-anak, untuk penjelasan matematika hari ini cukup sekian. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.